Pertandingan Indonesia melawan Jepang dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat, dan tekanan pun semakin memuncak. Di tengah antusiasme dan kekhawatiran publik, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, turun tangan langsung untuk memastikan tim siap menghadapi tantangan berat. Namun, langkah ini memunculkan pertanyaan, apakah campur tangan Erick Thohir murni bentuk dukungan, atau justru bentuk intervensi yang bisa mengganggu ritme tim dan kewenangan pelatih Shin Tae-yong? Jepang bukanlah lawan sembarangan. Mereka adalah kekuatan besar di Asia dan langganan Piala Dunia. Namun, Indonesia tak boleh hanya melihat pertandingan ini sebagai beban berat. Ini adalah kesempatan untuk menguji diri dan membuktikan bahwa timnas Garuda layak bersaing di level tertinggi. Di balik tensi dan sorotan tajam ini, muncul tantangan. Bagaimana sinergi antara Erick Thohir dan Shin Tae-yong bisa memastikan bahwa Indonesia tampil optimal tanpa tergerus tekanan eksternal? Di antara dukungan, tekanan, dan batasan kewenangan. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir punya tanggung jawab besar untuk memastikan persiapan timnas berjalan dengan baik. Ketika ia turun langsung untuk terlibat menjelang laga penting melawan Jepang, hal ini bisa dilihat sebagai bentuk perhatian dan komitmen dari seorang pemimpin yang ingin melihat tim meraih hasil terbaik. Erick ingin menutup celah-celah kekurangan dan memastikan semua elemen berjalan sinkron. Namun, campur tangan Erick juga menimbulkan kekhawatiran. Di mana batas antara mendukung dan mengintervensi? Shin Tae-yong adalah pelatih profesional yang terbiasa menangani tim dengan cara dan strateginya sendiri. Jika tekanan dari luar terlalu besar, hal ini bisa mengganggu konsentrasi dan otoritas pelatih dalam mengambil keputusan. Bukankah tugas seorang pelatih adalah merancang taktik dan memilih pemain sesuai visinya tanpa campur tangan berlebihan? Dua tantangan berat, Jepang sebagai lawan kelas dunia. Tak bisa dipungkiri, Jepang adalah salah satu tim terkuat di Asia. Mereka memiliki pemain yang berkompetisi di liga-liga top Eropa dan dikenal dengan disiplin taktik serta intensitas permainan yang tinggi. Bagi Indonesia, menghadapi Jepang adalah ujian berat, dan persiapan harus benar-benar matang, mulai dari fisik, taktik, hingga mental. Namun, campur tangan di saat-saat krusial seperti ini bisa menjadi pisau bermata dua. Tim membutuhkan stabilitas, dan terlalu banyak tekanan dari luar justru bisa membuat pemain dan pelatih kehilangan fokus. Pertanyaannya, apakah kehadiran Erick Thohir di balik layar benar-benar membantu atau justru memberi tekanan berlebih? Indonesia harus menyadari bahwa kemenangan atas Jepang mungkin sulit, tapi pertarungan di lapangan bukan hanya soal hasil. Ini adalah kesempatan untuk menguji seberapa jauh perkembangan timnas di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Jika terlalu banyak intervensi di luar lapangan, esensi dari proses pengembangan tim bisa hilang. Sinergi Erick Thohir dan Shin Tae-yong, peluang atau ancaman? Kolaborasi antara manajemen PSSI dan tim pelatih sebenarnya bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan baik. Erick Thohir dan Shin Tae-yong adalah dua sosok yang berpengalaman dan visioner di bidang masing-masing. Jika mereka mampu bersinergi, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan besar. Namun, sinergi ini membutuhkan pembagian peran yang jelas.
Erick Thohir harus memastikan bahwa fokus utamanya adalah mendukung secara struktural dan logistik, sementara Shin Tae-yong memiliki kewenangan penuh dalam urusan teknis. Kepercayaan adalah kunci. Jika ada keraguan atau campur tangan yang berlebihan, hasilnya bisa kontraproduktif dan justru merusak atmosfer tim. Dilakukan Indonesia untuk tampil maksimal? Agar pertandingan melawan Jepang menjadi pengalaman berharga, Indonesia harus fokus pada beberapa aspek. Fokus mental dan disiplin. Pemain harus percaya bahwa mereka bisa memberikan perlawanan terbaik meski melawan tim sekelas Jepang. Minimalkan tekanan eksternal. Erick Thohir dan jajaran manajemen harus memberi ruang bagi tim untuk bekerja dengan tenang, tanpa menambah beban psikologis. Percayakan sepenuhnya pada Shin Tae-yong. Keberhasilan tim bergantung pada strategi dan keputusan pelatih. Campur tangan berlebihan hanya akan merusak persiapan dan harmoni tim. Ambil pelajaran dan bangun konsistensi. Terlepas dari hasilnya, Indonesia harus belajar dari setiap pertandingan melawan tim besar. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju perbaikan dan konsistensi. Fokus pada misi besar, bukan tekanan sesaat. Pertandingan melawan Jepang bukan sekadar soal menang atau kalah. Ini adalah ujian penting untuk mengukur sejauh mana perkembangan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. Kolaborasi antara Erick Thohir dan pelatih harus dikelola dengan baik, tanpa mengorbankan fokus dan konsentrasi tim di lapangan. Campur tangan Erick Thohir bisa menjadi kekuatan besar jika dilakukan dengan tepat. No, no, it's never, ever, 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 ever gonna happen. Namun, PSSI juga harus memahami batas peran mereka agar tidak mengganggu kewenangan pelatih. Shin Tae-yong harus diberi ruang untuk bekerja dan menerapkan strateginya. Indonesia mungkin menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, tetapi pertandingan ini bukan hanya tentang kemenangan. Ini adalah tentang membangun mentalitas, menguji batas kemampuan, dan mengambil pelajaran untuk masa depan. You'll have it your way. Maybe Dengan dukungan dari manajemen yang bijak dan strategi matang dari pelatih, Timnas Garuda bisa tampil maksimal dan memberikan perlawanan berarti. Ayo kita dukung Timnas Indonesia sepenuh hati, bukan hanya saat menang, tetapi juga saat mereka belajar dan berkembang. Garuda di dadaku, semangat juara di hatiku. Mari bersama menuju kebangkitan sepak bola Indonesia. Oh no.